kadang serakah di trading itu juga baik Oke. selama masih ada alasannya. Halo trader, welcome to Didimax Talks. Let's talk about trading. Kali ini bersama aku Melinda dan di samping aku sudah ada salah satu mentor profesional dari Didimax, yaitu ada Coach Vincent. Halo Coach, gimana Halo, kabarnya? halo, alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya. Kali ini kita bakal ngebahas seputar trading, mindset, dan juga pengalaman dari para trader. Dan tentunya langsung akan disampaikan oleh salah satu mentor kita ya, bareng Coach Vincent. Dengan tema yang menarik di siang hari ini teman-teman semuanya, yaitu lebih penting mana nih Coach, modal, teknik, ataupun juga psikologis. Dan kita bakalan kupas tuntas langsung ya Coach ya, Oke. untuk siang hari ini. Oke, buat teman-teman jangan sampai skip ya, karena ini sangat penting juga gitu kan, untuk gambaran dan juga untuk ilmu yang akan kalian dapatkan nantinya. Langsung aja untuk question number 1. Menurut Coach Vincent sendiri, dalam trading itu mana yang lebih menentukan hasil jangka panjang nih? Dari mulai modal, teknik, atau psikologis, dan mengapa? Oke ya. Modal, teknik atau trade apa? Modal, Modal, teknik teknik, atau psikologi. psikologis, betul. Terutama kalau bisnis apapun itu yang paling utama itu adalah modal ya. Oke. Karena modal itu menjadi jawaban hasilnya nanti, Oke. gitu kan. Otomatis kalau misalnya modal kita besar atau misalkan ideal lah ya, katakan Oke. ideal sesuai dengan bidangnya, itu hasilnya pun akan bagus juga. Oke. Dan psikologi otomatis akan terjaga juga. Oke. Sedangkan teknik trading itu menjadi nomor 3 di bidang ini kalau menurut saya ya. Oke. Gitu sih. Jadi ya kalau boleh diurutin modal, psikologi, dan teknik gitu. Oke, karena di sini lebih penting itu dari modal ya berarti ya Coach ya. Betul. Oke. Nah, gitu. Kalau misalnya untuk nomor yang kedua, di sini apakah trader dengan modal yang kecil tetapi psikologisnya itu kuat nih Coach, bisa lebih sukses dibanding trader yang bermodal besar namun emosional? Oke, menurut saya kalau modal trading itu pasti memengaruhi psikologi ya. Tapi kalau misalkan modal besar tapi emosional dan modal kecil tapi psikologinya stabil, menurut saya perlu di apa ya, di breakdown lagi lah. Oke. Modal kecil itu nominalnya berapa nih, gitu kan? Karena kecil itu relatif ya, Betul. gitu. Kecil itu relatif. Kalau misalkan modal kecilnya tapi menurut kita itu di 10.000 USD, tapi psikologi bagus, saya rasa itu akan lebih berkembang dibandingkan modal besar tapi emosional ya. Oke. Apalagi di mana tradernya itu suka balas dendam, overload dan sebagainya. Modal besar pun pasti akan habis secara sia-sia gitu. Oke, berarti di sini lebih penting dari psikologis ya Coach ya, Betul. daripada modal sendiri. Oke. Oke, next untuk question nomor 3. Seberapa penting teknik entry dan juga exit jika trader belum mampu mengendalikan rasa takut dan serakah tuh Coach? Gimana tuh? Sebenarnya kadang serakah di trading itu juga baik Oke. selama masih ada alasannya. Oke. Selama dia punya punya ilmunya dan sebagainya ya, gitu. Karena orang yang bukan orang yang suka serakah ya, tapi orang yang dia itu trading plannya bagus, punya exit di level tertentu gitu kan, punya kriteria exitnya lah gitu, itu akan lebih bagus sih dibandingkan tadi serakah ya tentunya. Oke, Karena kalau betul. misalkan serakah juga posisinya tuh kalau kita nggak paham dengan ilmunya itu akan bunuh diri juga. Contoh kayak gini, serakahnya nih dikasih profit sedikit nggak mau, Oke. ya kan, akhirnya naikin dari segi lotnya gitu kan, karena pengen profit lebih banyak lagi nih. Padahal dalam segi kemampuannya dia belum nyampe situ tuh, akhirnya ujung-ujungnya habis tradingnya tuh. Tapi kalau misalkan yang satu lagi nih mempunyai exit plan yang jelas ya, mempunyai exit plan yang jelas, tapi dia pintar dalam mengatur lotnya, saya rasa itu akan lebih bagus ya dibandingkan kita serakah secara nggak jelas gitu. Oke, berarti harus lebih disiplin dari segi exit itu Betul. sendiri ya Coach ya. Betul. Oke. Nah, ini next untuk yang question number 4. Bisakah psikologis trading yang baik ini menutupi kekurangan dari teknik trading nih Coach? Gimana tuh? Bisa.
Bisa. Bisa banget, bisa Gimana tuh? banget. Bisa banget ya. Karena Oke. eh teknik trading sekali lagi ya, teknik trading itu sebenarnya penting juga. Oke. Cuman di sisi lain tidak tidak harus ditekuni banget gitu loh. Karena saya juga ada di sini beberapa member di Max yang dia tuh disiplin, tapi kalau disebut itu teknik trading bukan juga gitu ya. Oke. Jadi disiplinnya tuh kayak dia mempunyai kriteria tertentu nih, gitu kan. Contohnya nih, dia tuh punya punya pikiran bahwa ketika harga jam 7 naik, maka jam 8 akan ikut naik juga. Oke. Nah, seperti itu kan termasuk ke disiplin ya. Gitu. Jadi entry hanya berdasarkan jam-jam tertentu gitu. Tapi kalau disebut teknik trading itu kayaknya kurang gitu ya. Kurang berarti Kurang masuk akal ya. Misal kita masuk jam 7 doang. Jam 7 jam 8 gitu kan. Kayaknya kurang masuk juga. Nah, tapi di sisi lain karena dia disiplin, punya rules yang jelas, exit dan TP-nya juga bagus banget, itu bisa jadi hasil yang konsisten Oke. dibandingkan ada satu juga nih trader, dia itu tahu teknik banyak banget Oke. tapi di sisi lain dia nggak disiplin karena merasa lebih tahu daripada market, akhirnya semua teknik dipadukan dan hasilnya nggak bagus gitu loh. Jadi kalau misalnya ngandelin dari psikologis aja sama teknikal aja pun gak baik berarti Nggak ya, Coach, baik, ya? disiplin masih menjadi nomor satu ya. Oke. Karena kalau misalkan kita disiplin sama tekniknya, pasti psikologi akan ngikuti juga, akan ikut tenang juga Terus psikologi. balance berarti ya, Coach, ya? Betul. Oke. Oke, ini lanjut ke question number 5. Mengapa banyak trader yang sudah memahami teknik tetapi mengalami kerugian yang konsisten, Coach? Nah, itu kuncinya ada di satu psikologi ya, Oke, gitu. psikologis. Psikologi. Jadi menurut saya tuh dia punya teknik tetap, ya. Tapi masih rugi kan? Ya, Itu betul. biasanya tuh mereka nggak siap dengan ruginya, gitu loh. Jadi ketika tekniknya itu di entry ini, tapi baru rugi dikit dia udah panik. Udah gitu cut loss. Padahal setelah cut loss harga berbalik lagi sesuai tekniknya. Oke. Nah, itu banyak juga di kalangan trader yang seperti itu. Itu jawabannya karena mereka itu nggak siap dengan kerugiannya. Tapi kalau misalkan beda ya, kalau misalkan dia siap dengan kerugiannya, maka dengan teknik tradingnya dia pasti percaya gitu loh. Karena teknik trading itu harus dipercayai gitu loh. Ketika kita percaya sama teknik tradingnya, maka itu akan memberikan hasil yang baik. Tapi kalau misalkan kita nggak percaya sama teknik trading yang kita pakai, itu malah jadi sering loss ke depannya tuh, gitu loh. Berarti harus percaya teknik trading dan juga siap rugi berarti ya, Coach? Betul, siap rugi itu menjadi nomor satu sih. Kalau misalnya udah siap rugi, pasti kita nggak akan takut ketemu market kayak gimana juga. Oke, siap. Oke, nah ini next untuk question number 6. Jika harus memilih dua hal untuk diprioritaskan saat belajar trading, apa yang akan Coach Vincent pilih? Antara modal, teknik, sama psikologis nih. Ketiga pilihan itu. Saya akan pilih modal dan teknik. Alasannya? Karena gini, kalau modal pasti ngikuti psikologi kan. Oke. Kalau teknik juga nih sama nih. Kalau misalnya kita udah paham teknikalnya, pasti psikologi juga akan tenang dan aman juga, gitu kan. Jadi sama-sama yakin lah. Oke. Ketika modalnya besar, tekniknya juga udah oke, maka psikologi akan ngikutin, gitu. Tapi kalau misalnya kita belajar ada modal, tapi ada psikologi, tapi teknik kita kurang, itu juga kurang maksimal, gitu. Berarti harus paham dari tekniknya juga ya, Coach, ya berarti. Ya. Kayak gitu. Oke, itu dia ya dari Coach Vincent, yaitu dari segi modal, tekniknya sendiri gitu kan yang dipilih. Oke, lanjut untuk question number 7. Apakah modal besar ini benar-benar membuat trading lebih mudah, Coach, atau malah memperbesar tekanan mental? Gimana tuh? Menurut saya itu akan lebih mudah ya, Oke. jauh lebih mudah. Kalau misalkan tekanan mental itu tergantung modal besar itu modal dari mana nih, gitu kan? Karena takutnya nih modal besar tapi modalnya uang panas gitu, iya. uang pinjaman, uang dan lain-lainnya, itu malah jadi tekanan juga. Tapi kalau misalnya modal besar itu punya sendiri, itu sih jauh lebih enak ya, gitu, jauh lebih enak dan pastinya kita nggak akan takut dengan teknik dengan pasar seperti apapun karena kita punya ketahanan cukup kuat gitu loh. Yang terpenting modal besarnya itu punya kita Nah, sendiri ya, itu Coach, betul. ya? Bukan punya orang ya, teman-teman. Oke. Ini untuk yang question number 8 ya.
bagaimana pengaruh disiplin dan juga kesabaran terhadap keberhasilan sebuah teknik trading, Coach? Gimana tuh? Kesabaran. Terhadap keberhasilan sebuah teknik trading. Oke, ya. Karena gini, ya. Teknik trading itu selalu benar sih. Kita tuh dituntut untuk sabar. Oke. Karena teknik trading itu nggak tiap jam akan muncul juga gitu kan. Jadi kita itu dituntut kesabarannya adalah selama teknik trading itu atau selama rules trading kita itu nggak muncul atau belum ngasih ke kita nih, nah kita harus siap sabar menunggu gitu loh. Oke. Jangan sampai ketika kita rulesnya belum ada yang valid, tapi kita maksa masuk karena nggak sabar, itu kan yang jadi bunuh diri juga ya. Oke. Kita malah nggak yakin sama marketnya dan ujung-ujungnya psikologi kita akan goyang tuh gitu. Tapi kalau misalkan kita udah sabar, disiplin, nungguin rules kita pasti datang, itu hasilnya akan luar biasa ya semua gitu. Tapi gimana Coach kalau misalkan ada trader yang gak sabaran tuh entry-nya Kalau sendiri? misalnya yang nggak sabaran tuh rata-rata ya pasti gagal dalam tradingnya Gagal berarti gitu. Karena mereka memaksakan entry di mana setiap trader itu memiliki market yang pede dan market yang nggak pede. Oke. Maksudnya itu adalah ketika dia marketnya pede di bawah di bawah floating pun atau di bawah jalan-jalan terlebih dahulu, itu mereka akan santai-santai aja gitu. Oke. Karena mereka sudah paham dengan marketnya. Tapi ketika ada trader yang memaksakan entry pada saat market bukan marketnya itu sendiri, itu mereka akan gelisah sendiri. Ujung-ujungnya akan nggak karuan lah. Bisa jadi dia ambil buy, lalu market turun sedikit dia langsung ambil sell dan sebagainya gitu. Oke, berarti itu pun berhubungan ya Coach ya dari kesabaran dan juga dari market yang pede gitu kan. Betul. Untuk kita analisa. Oke, nah next ya, ini untuk question number 9. Menurut Coachnya sendiri, apakah psikologis trading bisa dilatih seperti halnya belajar analisa teknikal, Coach? Psikologi trading itu bisa dilatih. Oke. Bisa dilatih. Dilatihnya itu dengan seringnya kita entry di market gitu loh. Maksudnya gini ya, contoh gini nih. Kalau misalkan dalam trading, teknik trading kan kita cukup pelajari doang kan. Kita bisa melihat market lampau atau histori ke belakang. Backtest lah ibaratnya kan, kita backtest nih. Nah, kalau misalnya untuk latihan psikologi, kita butuh market forward test. Jadi market ke depan di mana untuk melatih psikologi kita tuh kita harus berani nekan sendiri tuh. Jadi open posisi sesuai teknik yang kita udah pelajari. Nah, semakin sering kita latihan seperti itu, maka psikologi kita akan terasa gitu loh. Akan terasa, otomatis akan terasa gitu. Dan biasanya trader yang tahu teknik banyak-banyak nih ya, yang belajar sana sini, tapi dia nggak berani mencet atau open posisi sendiri, itu nggak akan sampai kapanpun psikologi nggak akan keasah gitu. Jadi biar psikologi keasah itu adalah trader tersebut harus praktekkan apa yang dia pelajari itu sendiri, tanpa ada bimbingan lain gitu. Jadi cuman dia dan market gitu. Berarti harus dilatih juga ya Coach ya dengan backtest itu. Oke, last question. Dalam kondisi loss yang beruntun, faktor mana yang paling diuji nih Coach? Dari mulai kekuatan modal, kualitas teknik, atau mental trader? Gimana tuh? Yang paling diuji adalah mental trader ya gitu. Karena gini, ketika kita kena loss, otomatis modal berkurangan. Modal berkurang. Dan kita loss pun karena teknik tersebut kan gitu. Nah, yang akan diuji banget itu adalah mentalnya nih. Mentalnya akan diuji, masih nggak sih dia tuh percaya diri dengan teknik tradingnya gitu loh. Apalagi dikasih loss beruntun ya. Pada saat dia deposit loss beruntun, dan itu mental pasti kena. Pada saat real tradingnya muncul lagi, dia berani entry nggak gitu loh. Rata-rata orang yang begitu tuh nggak berani entry pada saat kena loss beruntunnya, padahal harusnya valid. Karena gitu. mental berarti itu. Ya kan, mentalnya diuji banget. Kenapa? Karena modal udah berkurang. Teknik trading yang kita pakai, yang kita pelajari malah salah terus. Gitu. Nah, setelah itu nggak kita entryin tuh teknik tradingnya yang muncul barusan. Tapi pada saat dia nggak entryin, marketnya berjalan profit. Nah, itu mental, otomatis mental banget dan diuji tuh. Tapi kalau misalnya mental dia udah kuat ya, mental udah kuat dan
pada saat teknik trading tersebut memberikan loss yang beruntun, dia bakal tetap entry lagi pada saat teknik trading itu memberikan setup yang valid Yang valid. gitu. Oke. Jadi kalau mentalnya udah teruji, psikologi udah mantap, terus kita udah kebal sama loss ya, itu akan menjadi trader yang cukup hebat sih menurut saya. Hebat berarti ya coach ya. Tapi 100% kalau misalnya udah paham dari semua itu benar-benar hebat banget berarti ya coach ya. Kalau semuanya udah dipenuhi ya, saya rasa dia akan menjadi trader yang cukup hebat banget. Apalagi dengan mental yang udah teruji ya, pada saat market nggak sesuai dengan analisa dia harus ngapain gitu kan. Pada saat modalnya berkurang 50%, tapi dia masih tetap trading, masih tetap yakin. Itu menurut saya ciri-ciri trader yang akan sukses ke depannya. Oh, oke. Gitu. Tapi kalau misalkan kita baru loss 20% tapi udah gelisah, udah merasa saya bukan orang yang tepat di trading gitu kan, pokoknya udah Oke, banyak udah berarti. mikirnya banyak lah ya. Nah itu biasanya nggak akan menjadi trader yang hebat gitu, karena ya bahkan di bisnis apapun itu akan cocok gitu loh. Oke, tapi kalau misalnya dari Coach Vincent sendiri berarti itu pun sama mempengaruhi ke mental. Kemudian Ya. juga dari segi tekniknya dan juga psikologis berarti ya. Betul, Sama. karena bakal ada satu momen di mana trading kita itu memberikan loss beruntun. Oke. Nah, contoh nih teknik saya itu udah punya rumusnya gitu loh. Gimana tuh Coach? Batasnya loss beruntun itu ada di 6 kali. 6 Gitu. kali. Jadi saya pernah ngitung, pernah backtest juga dan pernah praktek juga bahwa teknik saya ini loss beruntunnya tuh paling parah waktu itu ada 6 kali. 6 kali. Jadi 6 Oke. kali dikasih rules yang valid, udah bagus banget, gagal lagi, sampai akhirnya ketujuhnya itu benar. Meskipun belum nutup kan, belum nutup yang 6 kali loss tersebut, Iya. tapi ya 7, 8, 9-nya dia valid lagi. Nah, itu sih ya menurut saya wajar ya dalam trading tuh, karena sekali lagi teknik trading itu bukan artinya tahu atau mengisyaratkan pasti dia akan ke atas atau ke bawah, Iya. tapi menurut kebiasaannya ketika teknik trading itu valid biasanya akan ke atas atau biasanya akan ke bawah gitu. Jadi nggak ada yang pasti semua tuh. Dan kalau misalkan udah kena loss beruntun biasanya coach sendiri stop dulu atau langsung lanjut gitu kan untuk profit lagi? Kalau saya biasanya sih lanjut ya, Lanjut berarti. karena saya yakin ketika di hari itu saya loss beruntun sampai 6 kali, yang ketujuhnya pasti akan benar valid gitu. Oke. Tapi kalau misalkan udah 7, 8, 9 bahkan udah kena psikologi saya sendiri, saya akan berhenti dulu. Berhenti Gitu. dulu, Tapi ya tergantung ke psikologi tadi ya. Oke. Kalau misalnya kita masih siap sama market, asalkan jangan terpancing aja. Biasanya tahu kita kepancingnya itu dari lot yang kita gunain. Semakin kita loss, semakin ingin balas dendam dan lotnya semakin dinaikin. Oke, Gitu. berarti di sini pun berpengaruh ya dari psikologis trading dan juga tekniknya sendiri. Tuh. Oke, untuk sahabat trader itu dia beberapa pertanyaan yang sudah dibahas juga ya bareng Coach Vincent. Dan tentunya di sini kita harus memperhatikan dari mulai segi modal, kemudian juga dari psikologis trading dan juga dari teknik tradingnya sendiri. Jadi semua itu sangat penting berarti ya Coach ya. Betul. Sahabat kalian yang mau belajar dan juga menambah wawasan untuk di dunia trading ini, langsung aja tonton ya di Didimes Talk berikutnya bersama saya Melinda dan juga Coach Vincent. Bye-bye. Baik.